Sabil Gens. Nah, coba di mute dulu siapa yang masih ada suara anjing gitu ya. Di mute dulu ya nak ya. Ya, di mute dulu. Ya, kita lanjut ya. Share screen-nya. Sudah kelihatan ya? Di HP-nya? Ya, Pak Guru share screen. Udah ya? Ya. Udah ya? Udah Pak Guru. Ya. Udah Pak Guru. Ya Pak. Bentar. Udah Pak. Oke, jalur. Kita lihat. Nah, tadi sudah kita bahas kesepakatan kelas, yaitu beberapa poinnya ada disiplin, belajar dengan serius tapi santai, taat protokol kesehatan, fleksibel, ramah dan sopan, religius, literasi, integritas, peduli dan kolaborasi, dan aplikasi belajar. Yang pertama ada disiplin. Ya, disiplin yaitu anak-anak harus belajar disiplin diri, disiplin waktu, yaitu sarapan, menyiapkan alat belajar, memakai seragam sekolah. Ingat, kita masih walaupun belajar di rumah tetap memakai seragam sekolah, mengumpulkan tugas sesuai waktu yang diberikan. Untuk waktu, Pak Guru fleksibel aja karena ini daring dan mungkin HP-nya masih dibawa kerja oleh orang tua. Pak Guru kasih waktu dari pagi jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ya, Pak Guru tunggu itu. Ya, untuk Pak. mengulang Ya, tugas-tugasnya nanti. Pak. Ya. Yang kedua, belajar dengan serius tapi santai. Tidak belajar dalam suasana tegang dan tekanan, tapi dalam suasana semangat, bahagia, aktif, menyenangkan. Ya, pokoknya gimana sambil gembira, sambil menyenangkan. Apalagi sekarang namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar tuh bukan maksudnya boleh belajar, boleh enggak ya. Artinya belajar dalam suasana yang gembira, dalam suasana yang menyenangkan. Makanya kita perlu kesepakatan kelas. Maunya anak-anak seperti apa? Maunya guru seperti apa? Nanti kita sama-sama biar sama-sama enak, sama-sama menyenangkan. Ya, nah itu dari inti dari Merdeka Belajar. Ya. Lanjut, ramah dan sopan. Nah ini karena biasanya kita belajar nanti melalui aplikasi, khususnya WA ya. Nah biasakan memberi salam atau menyapa saat mengirim tugas. Jika ada misalkan seperti ini, ada Vicon. Nah, Vicon ini seperti ini lewat Google Meet ini ya. Nah, anak jangan ribut dulu, di mute dulu gitu. Ini contoh beberapa etika berkomunikasi dengan guru melalui telepon ya. Biasakan awali dengan salam. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Bu Guru. Nah, ini tugas saya misalkan ya. Misalkan ucapkan maaf mengganggu waktunya, misalkan sebutkan saya ini kelas ini. Nah, kalau kelas sih nggak usah ya karena udah ada di grup ya. Misalkan nomor absen aja. Gunakan bahasa yang umum dan sopan. Ingat, anak-anak berbicara dengan guru, bukan dengan teman. Ya, saya pakai, aku, jangan pakai aku gini-gini. Pokoknya sama buat guru tuh harus lebih sopan. Ya, gunakan kata tolong. Jangan terkesan memerintah guru, apalagi sampai menggunakan tanda seru. Pak, cepetan dong, tanda seru. Nah, seperti itu misalnya itu kurang sopan. Ya, jangan mengulang pertanyaan yang sudah ditanyakan atau perbanyak baca dan menyimak chat dari awal. Nah, kalau Pak atau Ibu Guru memberikan informasi di grup, dibaca dulu dengan baik-baik, dicermati. Jangan langsung belum dicermati secara baik dan nanya ini padahal sudah disampaikan di sana. Ya. Nah, dan yang terakhir biasakan akhiri dengan salam dan terima kasih. Misalkan sudah diperiksa tugasnya, diberi nilai, terima kasih Pak Guru ya. Terima kasih. Ya, seperti itu. Selanjutnya, religius. Ya. Religius. Awali dan akhiri pembelajaran dengan berdoa. Ya, setiap kita anak-anak mulai belajar berdoa. Di akhir yang pembelajaran kita tutup juga dengan doa. Ya, religius.
Sama ini berhubungan dengan waktu ini yang Pak Guru ajarkan tuh tepuk karakter. Nah, ini berhubungan dengan ini juga ya, religius. Integritas. Nah, ini juga waktu ini ada juga di tepuk karakter ya. Biar anak-anak tahu apa itu integritas, biar nggak tepuk aja bisanya waktu ini tepuknya sudah bagus-bagus ya. Integritas. Ya, selamat bergabung. Siapa itu baru masuk ya? Ya, Pak Guru lanjut. Menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Ingat, jujur itu menyenangkan. Anak jujur, anak yang hebat. Ya, nah ini Pak Guru sangat mengharapkan kejujurannya. Misalkan, tugas. Pak Guru, maaf saya nggak bisa tugas karena ada upacara. Pak Guru belum bisa karena ada aja alasannya. Ya, kalau emang ada kendala, komunikasikan saja ke Pak Guru. Pak Guru hari ini maaf tugasnya nanti malam baru bisa, soalnya HP-nya tunggu Bapak kerja gitu. Daripada harus berbohong, udah gini tugasnya ini seperti ini, tapi nyatanya belum dibuat. Nah itu pengalaman-pengalaman Pak Guru yang pernah dulu sama kakak kelas yang dulu-dulu. Ya mudah-mudahan kelas 6 sekarang ini semua anak yang jujur ya. Kalau emang tugasnya ada kendala, tanyakan saja, Pak Guru, Bu Guru, saya belum mengerti tentang ini gitu ya, atau mungkin HP-nya lagi ada masalah, atau kuotanya belum ada ya. Pak Guru pasti dan Bu Nanis juga pasti akan sangat memaklumi hal itu ya. Nah itulah kendala kita selama belajar daring ini, asalkan anak-anak semua bisa berkomunikasi dan bisa jujur ya. Lanjut setelah integritas, literasi ya, memperkaya diri dalam keilmuan seperti membaca 15 menit sebelum waktu pelajaran dimulai. Biasakan cermati dulu setiap informasi yang diberikan. Nah, itu membaca info-info yang diberikan di grup. Itu juga merupakan bagian dari literasi ya. Apalagi sekarang ini ada namanya AKM ya. Nanti AKM itu sebagai pengganti ujian nasional. Ya, itu yang dinilai nanti ada dua, literasi membaca dan literasi numerasi ya. Nah untuk tahun ini emang sih kelas 5 yang kena ya, nggak kelas 6 lagi ya. AKM, asesmen kompetensi minimum, yang menggantikan ujian nasional. Lanjut, nah kesehatan. Nah, apalagi sekarang lagi musim corona, lagi musim PPKM, ya Pak Guru sangat mengharapkan anak-anak semua bisa mentaati protokol kesehatan. Pak Guru nggak mau anak siswa Pak Guru ya semoga saja nggak ya sampai terserang COVID-19 ya. Kita harus taat protokol kesehatan walaupun di rumah, memakai masker jika anak-anak keluar rumah, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya, maksudnya kalau memang nggak perlu atau nggak penting-penting sekali, lebih baik nggak usah keluar rumah. Ya, lebih baik di rumah aja. Kecuali emang ya mendesak sekali, ya, ada keperluan. Ya, itu taat protokol kesehatan. Selanjutnya, ada peduli dan kolaborasi. Nah, contohnya itu peduli dan kolaborasi itu membantu teman yang kesulitan belajar atau yang ada keterbatasan sarana. Nah, Pak Guru memaklumi mungkin seluruh anak-anak tidak memiliki sarana yang sama ya. Misalkan nanti ada HP-nya yang mungkin tidak bisa menginstal aplikasi apa gitu ya. Atau enggak nanti ada LKS, mungkin saja tidak bisa membeli beberapa LKS. Nah, ada tugas di LKS, nah, dibantu teman-temannya. Tapi Pak Guru usahakan setiap ada tugas, Pak Guru akan memberikan foto juga LKS kalau memang ada tugas dari LKS. Ya, juga anak-anak memberikan bantuan, mungkin bisa bantu misalkan anak-anak ada temannya yang tidak bisa membuka link. Apa isi linknya? Mungkin anak-anak yang sudah bisa bantu buka linknya, bisa bantuin screenshot atau tangkap layar, bantu kirimin ke temannya gitu. Kayak seperti ini. Pak Guru, saya nggak bisa buka link absen. Saya nggak bisa buka link soalnya. Ada teman yang dibantuin, di screenshot sama dia, dibawa ke grup.
Nah, itu contohnya. Ya. Nah, yang selanjutnya itu menjaga kebersihan dan kerapian. Nah, anak-anak biasanya kan kalau di sekolah dulu kan ada piket, harus pakainya rapi. Nah, di rumah juga Pak harapkan masih seperti itu ya. Menjaga kebersihan di rumah, kerapian, anak-anaknya rapi. Pakaian seragam juga misalkan pakai baju seragam, baju kancingnya nggak dipakai dengan bagus. Nah, itu. Ya. Ada yang baju seragamnya udah kekecilan ini sini. Semoga nggak ada ya. Dulu kakak kelasnya banyak yang udah kecilan seragamnya. Ada yang udah kecilan? Ya kalau emang kekecilan tetap aja dipakai ya, tetap aja dipakai nanti dikondisikan aja, misalkan diisi baju dalam atau gimana karena udah nggak bisa kancing ya, dikondisikan saja. Pak Guru pasti maklumi ya, karena kalau kalian kelas 6 sekarang beli baju baru masih belajar di rumah kasihan juga ya. Terus aplikasi belajar. Nah ini waktu ini Pak Guru banyak mendapatkan saran dari anak-anak tentang aplikasi belajar yang kita gunakan. Ada yang Pak Guru lewat WA aja, soalnya lebih simpel. Pak Guru lewat Google Classroom, soalnya lebih rapi, lebih enak tampilannya. Nah, Pak Guru akan memberikan kebebasan pada anak-anak semua. Yang mana aja yang paling nyaman di anak-anak. Dah, itu aja. Yang memang kondisinya bisa install Google Classroom, ayo di Google Classroom. Pak Guru akan tetap di WA juga, di Google Classroom juga sedia. Ya, kalau memang di WhatsApp juga. Nah, sekali-sekali seperti sekarang ini kita akan Google Meet. Ya, paling bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Ya, biar pernah aja kita tatap muka ya. Biar pernah ya Pak Guru lihat anak-anak siswanya Pak Guru juga. Ya, biar nggak lewat WA aja kita nanti. Nah, terus sekali-sekali juga dari YouTube. Nah, karena khususnya nanti biasanya untuk di matematika ya, kendala dari waktu ini Pak Guru ingin menjelaskan cara-cara perhitungan matematika itu memang perlu video. Kalau emang videonya bisa langsung Pak Guru kirimkan ke grup, ya kalau ada yang khususnya memori HP-nya yang kecil, karena kalau kirim video langsung itu harus download biasanya gitu. Yang memori HP-nya kecil, nggak ada bisa download dulu videonya gitu. Nah, kalau lewat YouTube, kan dari link aja cukup itu. Nah, itu waktu ini Pak Guru belajar juga dari kakak kelas yang dulu, kalau ngirim video langsung di grup WA, dia harus download dulu videonya gitu. Karena memorinya kecil di HP-nya nggak bisa lagi. Kalau Pak Guru kasih link YouTube bisa langsung. Ya, nanti pokoknya dalam perjalanan kita kondisikan saja ya. Nah, mungkin yang paling sering yang akan kita gunakan yaitu WhatsApp ya. WhatsApp. Karena ini sepertinya anak-anak yang paling simpel ya, yang paling gampang menggunakan, ngirim foto, ngirim ini. Ya. Nanti mungkin absen aja Pak Guru melalui Google Form ya. Atau enggak sekali-sekali kita kuisis atau games. Jadi waktu ini ada yang ngasih saran, ngasih games Pak Guru gitu. Ya, sekali-sekali Pak Guru akan buatkan games. Seperti kuisis, nanti ada kayak games permainan tuh yang menyenangkan gitu. Ya. Nah, itu. Nah, yang terakhir fleksibel. Nah, ini fleksibel. Namanya fleksibel, tidak ada kebakuan, tidak ada harus ini, harus itu. Ya, setiap kendala atau halangan yang dihadapi selalu bisa kita kondisikan untuk dicarikan solusi bersama. Apakah itu dari kuota, HP, anak-anak ada upacara, sakit, atau yang lainnya. Selama kita bisa bersama terbuka dan komunikatif. Ya, nah ini sangat penting Pak Guru harapkan anak-anak ya. Ini pengalaman Pak Guru. Nah, dikasih tugas nggak pernah dikerjain, nggak ada info sama sekali. Pak Guru bingung nyari kontak, harus telepon. Tiba-tiba pas ditanya di telepon, maaf Pak Guru, HP saya rusak. Maaf Pak Guru, nggak ada kuota. Maaf Pak Guru, saya belum masuk grup. Gitu ya. Biar jelas kalau memang ada upacara, Pak Guru maaf saya nggak bisa mengikuti nggak mengikuti pelajaran karena sakit, itu nggak apa-apa karena HP saya lagi rusak.
Nah, khusus untuk yang masalah HP atau kuota mungkin kondisikan saja, bilang saya Pak Guru, karena bisa nanti Pak Guru ke sekolah ngasih tugasnya, cari ke sekolah tugasnya, kasih cari materi. Cuma tolong nanti diinfokan, karena kami guru-guru di sekolah juga nggak setiap hari ada di sekolah, ya, karena kita sesuai aturan pemerintah kita harus menghindari kerumunan, karena kita dibagi sistem piket anak-anak ya. Nah itu, pokoknya setiap kendala yang anak-anak hadapi, beritahukan saja Pak Guru. Pak, saya nggak ada kuota, silakan ke sekolah nanti. Di sekolah bisa nyari tugasnya, mengumpulkannya juga bisa ke sekolah. Ya, saya nggak ada HP, HP-nya lagi rusak, ke sekolah juga bisa. Ya, kalau emang dari HP kakak ada, boleh pakai HP kakak. Ya, itu. Pokoknya Pak Guru fleksibel aja. Nggak bisa pagi hari kirim tugas, boleh malamnya. Tapi malam Pak Guru tunggu sampai jam 8 aja. Ya. Mungkin karena HP-nya nunggu orang tuanya kerja, gitu. Boleh. Ya. Nah, itu mungkin kesepakatan kita, ya. Kesepakatan kelas kita yang Pak Guru simpulkan. Yang Pak Guru simpulkan dari hasil sharing pendapat kita di WA waktu ini dan curhat pendapat. Mungkin ada yang anak-anak bertanya atau menambahkan, atau mungkin Bu Nanis ada yang perlu ditambahkan, Bu Nanis? Bagi Bu. Ya sedikit ya Pak Guru saya tambahkan. Ya ini ya dari Bu Nanis. Ya ini tadi sudah dibahas ya kesepakatan yang diberikan. Di sini menambahkan sedikit mengenai tadi poin disiplin ya anak-anak. Jadi Bu Guru tambahkan sedikit supaya mengirim tugasnya itu agar tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Guru Dwi, jadi supaya diperhatikan supaya tepat waktu sesuai dengan waktu yang diberikan. Tadi diberikan waktu dari jam 8 sampai jam 8 malam ya, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jangan sampai lewat dari hari tersebut gitu. Ya. Nah ini sudah berjalan 1 minggu ini ya, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi ini juga ada beberapa anak yang masih belum mengirim ya tugas-tugas yang diberikan ya, misalnya kayak kemarin mengirim mengisi ini ya data-data itu juga ada itu yang belum mengirim. Kemudian dan ya ada aja beberapa anak yang ini ya belum lengkap itu. Jadi supaya Ibu Guru harapkan supaya disiplin ya, lebih disiplin lagi. Supaya sesuai dengan hari yang diberikan. Itu saja sih Pak Guru. Ya. Anak-anak supaya diperhatikan. Ya, terima kasih Bu Nanis. Nah, itu anak-anaknya disiplin. Nah, apalagi anak-anak ini sekarang sudah kelas 6. Anak-anak kelas 6 ini nanti di akhir ada namanya kelulusan. Ya, seperti kita ketahui bahwa sudah tidak ada lagi ujian nasional. Ya, tidak ada seperti lagi ujian nasional. Yang ada nanti terakhir ujian sekolah. Jadi, yang menentukan kelulusan anak-anak nanti adalah sekolah. Ya, karena sudah ada ujian nasional. Jadi, sebagai murid kelas 6 yang nanti disiapkan untuk lulus, dan kalau mau lulus, nah itu harus jaga disiplinnya sekarang. Karena nilai-nilai itu diambil dari nilai tugas, nilai raport, ya. Karena udah nggak ada ujian nasional, nilai-nilai itu nilai yang dari sekolah yang sehari-hari dipakai nanti untuk kelulusannya. Itu, ya anak-anak ya, itu perhatikan. Sekali lagi itu Pak Guru mengingatkan, jangan sampai anak-anak ini sudah di puncak gerbangnya nih, ya sebagai kelas 6 sekarang. Tolong ubah sikap-sikap yang dulu tidak baik, yang agak malas-malasan untuk tugasnya, sekarang bisa berubah ya. Karena seperti Pak Guru katakan tadi, sekarang ini sudah tidak ada ujian nasional.
Ya, kelulusan itu sudah ditentukan dari sekolah. Nah, bagaimana kriteria kelulusan? Satu, nilai tugas. Tugas sehari-hari yang diberikan. Nanti yang akan jadi nilai raport. Nah, itu nilai sikapnya. Ya, sikapnya tetap kita perhatikan bagaimana mengumpulkan tugas, rajin mengumpulkan tugas. Ya, itu. Nah, sekarang dari anak-anak ada yang ingin disampaikan mungkin. Apa keluh kesahnya mungkin selama ini. Ya, ayo. Apa yang perlu kita sepakati lagi biar sama-sama gini. Ada nggak yang punya ide atau punya saran dari anak-anak? Ada pertanyaan mungkin? Apa yang perlu disampaikan? Nggak ada? Kalau nggak ada, Pak Guru, kita akhiri saja pertemuan Google Meet-nya. Bapak, Oh ya, untuk gini ya, gimana? Ada? Pak Guru, LKS-nya Ya. menggunakan berapa penerbit, Pak? Oh, LKS. LKS rencana masih seperti tahun lalu ya. Kalau nggak salah, dari kepala sekolah mesti menggunakan 2 seperti tahun lalu. Ya. Cakra apa Baik, Pak. tahun lalu ya? Pokoknya ada 2 seperti tahun lalu. Ya. Junjung Sari dan lagi satu ada pokoknya. Apa ya? Sekar. Ya, Sekar. Nah, Pak, untuk ya bisa siapa bisa ya? pakai satu penerbit aja, Pak. Bisa Karena nanti. karena Gimana? memakai 2 penerbit itu agak susah, Pak. Ya, bisa silakan. Ya, kalau dikondisikan saja ya. Pihak sekolah sudah bekerja sama dengan penerbit. Ada 2 penerbit ya. Kalau emang ya ini kan ada biaya juga soalnya ya. Ya, kalau Ya, emang maunya satu saja silakan. Ya, tidak dipaksakan. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Gimana? Baik, Pak. ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, untuk buku paket yang dapat pinjaman dari sekolah, nanti bukan ke Pak Guru lagi ya, langsung ke petugas perpustakaannya. Ya, karena sekolah kita sudah punya tugas perpustakaan, nanti anak-anak akan langsung ke petugas perpustakaannya. Ya, minjamnya langsung ke perpustakaan. Ya, datanya dari sana. Mungkin coba Pak Guru tanya ya, mungkin mulai hari ini sudah bisa. Ya, mulai hari ini anak-anak sudah bisa ke sekolah. Untuk nanti Pak Guru pastikan di grup ya. Mungkin mulai kapan ngambil buku paketnya ya, yang dipinjam dari sekolah. Baik, Pak Guru. Ya, baik, Pak Guru. Ya. Baik, Pak Guru. Dan untuk Pak Guru. Ya, Terima kasih. dan untuk pembelian LKS mulai minggu depan ya, mulai minggu depan. Ya, Nanti Pak. setiap info pasti diberikan di WA ya. Ya. Ada Pak yang bertanya lagi? Mungkin tentang aplikasi atau apa yang tadi kita sepakati, ada yang masih gini belum ngerti? Ada ya? Pertanyaan? Nanti untuk ada kendala apapun ke siapa saja boleh ya. Pak Guru dan Bu Nanis bekerja sama. Nanti kalau ada pertanyaan ke Pak Guru boleh, ke Bu Nanis juga boleh ya. Kita sama-sama bekerja sama, berkoordinasi. Kalau ada kendala, Pak Guru saya belum mengerti tentang ini. Bu Guru saya masih belum mengerti. Ya, siapapun yang bisa ya. Pak Guru atau Bu Nanis. Ya, kita sama-sama kita bekerja sama. Yang jelas Pak Guru mau anak-anak mengharapkan semua anak-anak kelas 6 yang sekarang ini bisa lulus 100% ya, bisa mendapatkan SMP favoritnya, SMP idamannya. Ya, dari sekarang itu harus disiapkan tuh ya. Karena seperti tahun lalu seleksi untuk itu ada sonasi ya, tapi sonasi yang pertama harus KK Denpasar. Itu siapa tahu yang pingin nyari-nyari SMP negeri dari sekarang bisa ubah KK ya. Kalau pingin sekolah di Denpasar, KK-nya harus Denpasar ya. Nah, itu dari sekarang, soalnya biasanya aturannya tuh harus ada minimal kayak yang sekarang Juli 2020 harus KK Denpasar. Nah, kalau emang berniat emang fokus dari SMP negeri di Denpasar, anak-anak bisa ubah KK Denpasar sekarang.
Ya, dan pastikan rajin belajar biar nilai raportnya naik. Ya, karena apa namanya? Seleksi nilai untuk itu juga diambil dari nilai raport. Ya. Dan juga prestasi-prestasi non akademiknya juga. Ya, jangan lupa itu. Banyak sekali waktu ini kakak-kakak kelasnya tuh juara ini seperti apa tuh Gung Naila kan waktu ini lah ikut Gung Andra. Nah, itu di sertifikat-sertifikat tuh. Nah, bagi yang lain kalau ada memang prestasi non akademik yang lain, ayo ikut juga. Misalkan apa kamu pencak silat, ayo itu fokuskan gitu. Misalkan apa menggambar atau gimana itu. Ya, karena itu juga bisa dipakai nyari sekolah juga nanti. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Ada yang bertanya? Giri, gimana Giri? Angkat tangan. Angkat tangan ya. Ada yang bertanya? Giri. Baik, kalau nggak ada, kita akhiri saja ya. Nah, satu pesan Pak Guru saja dari Pak Guru dulu. Ingat, seperti dari kata Bu Nanis, disiplin. Ya, disiplin untuk tugas, ubah diri menjadi lebih baik lagi. Kalian ini ingat, kalian ini sudah kelas 6 sekarang. Ya, kalian ini bukan kelas 5 lagi. Kalian anak-anak sudah menjadi kelas 6, sudah berada di puncak gerbang kelulusan, yaitu kelas 6. Ya, setahun itu nggak berasa sekali ya. Setahun itu nggak berasa, tiba-tiba sudah kelulusan. Nanti ingat, karena tidak ada ujian nasional, seperti Pak Guru jelaskan tadi, nilai kelulusan ditentukan oleh sekolah. Ada dari setiap nilai tugas, makanya jangan sampai tugasnya bolong-bolong. Pak Guru sudah ini sama Bu Nanis bahwa tugasnya pasti ada materinya di buku. Ya, biar nggak sampai membuat anak-anak sampai kebingungan. Nanya ini, nanya itu, nanya sampai apalagi Pak Guru nggak mau sampai membuat orang tuanya di rumah menjadi beban ya. Kasih bapak ibunya udah fokus bekerja ya. Apalagi zaman sekarang udah susah gini ya. Anak-anak juga biar nggak nyusahin orang tua lagi ya. Jadi anak yang baik, disiplin itu ya. Pokoknya tugas Pak Guru usahakan materi sudah ada di buku. Anak-anak tinggal literasinya saja, tinggal membacanya yang baik, pasti bisa mendapatkan ilmu dan jawabannya di sana. Ya, itu saja. Setiap kendala apapun, tolong cepat kondisikan ke Pak Guru. Hari itu menemukan kendala, hari itu bilang. Ya, hari itu, misalkan hari Senin bilang, oh langsung bilang, jangan ditunggu, diem. Baru beberapa hari ditanya di telepon, oh Pak Guru waktu ini saya gini, udah 3 hari baru bilang ada kendala gini. Biar nggak seperti itu ya. Biar Pak Gurunya nggak bingung juga ini kenapa anak ini nggak pernah WA, itu nggak pernah aktif. Gitu. Ya, itu sih saja yang dari Pak Guru. Bu Anis, ada lagi yang boleh tambahin, Bu? Udah cukup nih. Ya, udah cukup ya. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah bergabung di Google Meet hari ini. Pak Guru ucapkan sekali lagi, jaga kesehatan, jaga sehat selalu, tetap bersemangat, jadi anak yang hebat, jadi anak yang jujur, berprestasi, dan semakin bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih anak-anak semua ya atas gabung di Google Meet-nya. Sampai ketemu di pembelajaran daring selanjutnya. Dadah. Dadah, Pak. Terima kasih, Pak. Dadah, Pak. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Guru. Ya. Terima kasih, Pak Guru. Pak Guru. Terima kasih, Pak Guru. Ya, makasih semua, makasih. Ya, boleh di lift ininya. Ya.